Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hotmaida Harahap. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah RPL tentang analisis model, data model, dan desain model. Di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang analisis model. Yang pertama adalah use case diagram. Ini adalah gambar dari use case diagram, sistem informasi jadwal. Use case diagram menurut Hamilton, diagram use case merupakan diagram yang memodelkan interaksi antara sistem dengan pengguna. Selain memodelkan interaksi, use case juga sangat membantu dalam memetakan kebutuhan dalam sistem. Use case termasuk dalam pemodelan struktur yang mendeskripsikan kebutuhan fungsional, seperti keamanan, fungsionalitas, memasukkan data, proses data, menghasilkan laporan, dan lainnya. Dapat dilihat pada gambar 1 use case sistem informasi jadwal bahwa terdapat beberapa manajemen yang dapat dilakukan oleh user, seperti pada diagram di atas. Dari user atau operator akan mengalirkan data atau proses terhadap kegiatan kerja yang akan dilakukan seperti jadwal, ruang, teman, dan kelas. Dan di dalam jadwal tersebut akan ada proses atau kegiatan seperti jadwal akademik, jadwal waktu, dan lain-lain. Di dalam manajemen kelas juga akan ada proses kegiatan yang berkaitan dengan kelas seperti melihat data kelas, join kelas, atau yang lainnya. Yang kedua ada kelas diagram. Ini adalah gambar dari kelas diagram sistem informasi jadwal akademik. Kelas diagram menurut Al-Hir, kelas diagram termasuk dalam pemodelan struktur yang menunjukkan tentang struktur umum dari suatu sistem. Dalam bahasa pemodelan UML, kelas diagram digambarkan dengan garis berbentuk kotak yang terbagi menjadi 3 bagian dan dipisahkan oleh garis horizontal. Bagian paling atas dari kelas diagram menunjukkan nama kelas, bagian tengah menunjukkan daftar atribut, dan bagian paling bawah menunjukkan operasi. Ini adalah gambarnya. Yang ketiga, activity diagram. Activity diagram merupakan diagram yang menunjukkan spesifikasi bagaimana suatu sistem mencapai tujuannya. Menurut Al-Hir, activity diagram termasuk dalam behavioral modeling yang memodelkan aktivitas dan jalannya elemen dalam sistem. Dapat dilihat pada gambar 3, activity diagram. Sistem register digambarkan aktivitas yang terjadi di dalam activity diagram register. Aktivitas digambarkan secara umum, proses yang dilakukan oleh user. Lalu user akan menekan tombol register dan menampilkan prompt registrasi lalu mengisi data diri. Setelah itu, data yang telah diisi akan diverifikasi. Apabila data sudah ada, maka akan kembali ke menu mengisi data diri. Tapi apabila data diri belum ada, maka informasi registrasi akan menyimpan dan menampilkan halaman login. Ini adalah gambar activity diagram register. Yang keempat adalah sequence diagram. Sequence diagram merupakan bagian dari diagram interaksi, yaitu diagram yang menggambarkan interaksi antara sistem dengan tampilan. Sequence diagram merupakan bagian dari behavior modeling yang menggambarkan perilaku dinamis dari unsur-unsur pembentuk sistem yang selalu berinteraksi. Menurut Al-Hir, sequence diagram digambarkan dalam garis sumbu horizontal dan vertikal. Garis sumbu horizontal menggambarkan elemen sistem yang berubah ketika berinteraksi, sedangkan garis sumbu vertikal sistem menggambarkan waktu dalam proses interaksi. Yang B, data model. Yang pertama, Entity Relation Diagram atau ERD dari sistem informasi jadwal akademik. Ini adalah gambarnya. Entity Relationship Diagram
ERD hanya berfokus pada data, dengan menunjukkan jaringan data yang ada untuk suatu sistem yang diberikan. ERD sangat berguna bagi aplikasi, di mana data dan hubungan yang mengatur data sangatlah kompleks. ERD pada mulanya diusulkan oleh Peter Chen untuk desain sistem database relasional dan telah dikembangkan oleh yang lainnya. Serangkaian komponen utama diidentifikasikan untuk ERD: objek data, atribut, hubungan, dan berbagai tipe indikator. Tujuan utama dari ERD adalah untuk mewakili objek data dan hubungan mereka. Yang kedua, kamus data atau struktur tabel. Kamus data atau KD atau data dictionary atau disebut juga dengan istilah sistem data dictionary adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Dengan menggunakan kamus data, analisis sistem dapat mendefinisikan data mengalir di sistem dengan lengkap. Kamus data dibuat pada tahap analisis sistem dan digunakan baik pada tahap analisis maupun pada tahap perancangan sistem. Ini adalah simbol dari kamus data. Dan ini contoh dua diagram alir data di bawah ini dan masukan-masukan kamus data yang berhubungan untuk memproduksi pembayaran cek pegawai. Ini adalah struktur datanya. Dan yang C, desain model. Yang pertama, desain antarmuka input. Ini adalah gambar dari input dari data nilai rapor. Dan yang kedua, desain antarmuka output. Dan ini adalah hasil dari outputan nilai raport siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan maupun dari kata, pengucapan, atau kurangnya penjelasan dari saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.